FIFA gitu nggak? Ya. Tapi saya kira ujungnya kan tergantung bagaimana pemerintahan Pak Jokowi itu sendiri mendeliver programnya. Kalau apa yang Pak Jokowi dengan kabinetnya itu mampu menjawab harapan-harapan masyarakat, nah, dengan sendirinya saya kira pelan-pelan kritisisme dan juga serangan-serangan itu akan memudar gitu. Tapi sebaliknya kalau kabinet Pak Jokowi ini tidak perform, tidak mampu memenuhi ekspektasi publik, nah itu saya kira nanti ketidakpuasan ini akan bangkit lagi di dalam yang ditakutkan Mas Jiwo tadi malah takutnya Pak Jokowi ini akan jadi media darling forever, ya kan? Sehingga koran-koran masyarakat takut mengkritisi dia. Kira-kira Olga ini kayaknya ngedumel cewek ngedumel mulu. Saya nggak juga sih, saya nggak bicara soal media darling kemudian akan selalu dibela. Pers itu kan harus berdiri di tengah, dalam arti dia adalah pilar keempat demokrasi. Jadi ya saya yakin pers begini banyak di zaman reformasi ini, begitu banyak media, pasti banyak yang netral juga gitu. Bagaimanapun mereka harus menyuarakan apa yang dirasa tidak baik gitu. Dan ini dibutuhkan Pak Jokowi loh, jangan salah. Sebagai relawan. Ya. Nah, ketika nanti Pak Jokowi mulai memerintah, apa yang kamu mau lakukan nih? Yang pasti sih ya kerja sebaik-baiknya di bidang masing-masing itu harus, karena jadi negara ini butuh orang yang kerja kan, butuh orang kembali yang kerja. Ke ladang masing-masing ya? Harus dong gitu, kita harus kembali bekerja karena ya manusianya, rakyat Indonesia itu harus kerja semua gitu, kalau enggak negara ini nggak maju-maju di bidang masing-masing gitu ya. Terus kemudian kedua, tetap kritis lah terhadap pemerintahan gitu. Kalau misalnya ada yang kita rasa kurang baik ya itu kita berikan masukan. Orang boleh bilang kritik, orang boleh bilang serangan, tapi itu kan masukan kan, dan Pak Jokowi butuh itu, ya, butuh mata dan telinga di mana-mana. Jokowi sendiri bikin statement minta relawan jangan bubar, bantu pantau pelayanan Pemda gitu ya. Betul, dan saya percaya bahwa relawan di sini itu relawan dari pihak Jokowi JK dan juga sebetulnya dari pihak Prabowo. Karena yang menjadi relawan, baik itu dari pihak Prabowo adalah orang-orang yang cinta sama negeri ini. Makanya mereka rela kerja tanpa dibayar gitu, itu karena cinta sama negeri ini. Makanya saya bilang tadi harapannya tuh sama. Jadi sekarang kebetulan yang duduk di atas sana adalah Pak Jokowi JK. Tapi yang cinta sama negeri ini kan sama-sama punya impian Indonesia ini bangkit, Indonesia ini maju, Indonesia ini jadi Indonesia yang hebat. Ya ayo kita kerja sama-sama. Hebatnya ngomongnya Olga ya, selain cantiknya tepuk tangan dulu. Itu nggak sih membangun kekritisan terhadap pemerintahan yang baru ini? Karena Mas Jiwo kan tadi pesimis ya, jangan-jangan akan jadi media darling dalam 5 tahun ke depan gitu. Kalau harus ada revolusi mental, salah satu hal yang aku setuju ada dua, revolusi mental. Kita ngelihat pejabat itu berkali-kali saya omong, jangan kayak ngelihat pejabat, harus revolusi mental, ngelihat pegawai kita. Iya, kita ini komisaris. Iya betul juga ya. Jadi begitu Pak Jokowi nanti lewat, harus direvolusi. Kita macet, Pak Jokowi itu lewat, jangan kesel. Tapi itu pegawai saya harus nyampe tempat tepat waktu. Kita komisaris, waktunya longgar. Kita nyantai di rumah sarungan ya. Kita boleh telat datang ke acara karena kita pemilik negeri ini. Pak Jokowi pegawai kita harus tepat waktu. Oh iya, tepuk tangan dulu ya. Jadi diganti ya. Diganti. Dan memang benar sih revolusi mental ini harus dilakukan, terutama untuk ibu-ibu yang suka nyela antrian tuh. Kalau ada program yang lagi mau dijalanin nih dari suara perempuan, mereka akan mengajukan program di tempat-tempat umum untuk membuat stiker harap antri, revolusi mental. Oh, jadi ibu-ibu sadar bahwa mereka suka nyela antrian ya? Ibu-ibu ini yang ingin menjadi agen perubahan gitu, antri, kemudian juga nanti juga jaga kebersihan, nggak buang sampah sembarangan. Itu yang stiker antri tadi, yang bikin stiker antri. Itu ditempel di kondangan tuh, itu banyak nyobot. Setelah ngambil kambing guling, buat ibu-ibu. Iya, di pasangan sering banget tuh. Kalau ada kawinan tiba-tiba stroke antrian nyelamatin karena Pak Jokowi datang atau Yusuf Kala datang kan, potret-potret dulu kan biasanya nyelamatin. Jangan marah juga, revolusi mental. Manten perlu potret sama presiden supaya nanti ngasih tahu kan aja ini loh, bapak dulu punya pegawai kayaknya ini rupanya. Iya. Urus ya pegawainya. Tapi kalau saya punya jawabannya. Apa tuh? Kalau presiden ke rumah ke kawinan saya, ada fotonya, saya kasih tahu, ini pegawai saya nak. Kalau dia nanya kok kurus, makannya dia makan di nikahan papa. Pokoknya biasa. Saya suka kalau Mas Jiwo itu berubah.
tiba-tiba cemberut? Aktor watak. Ada istilah namanya wrong man in wrong place ya. Jadi ada beberapa pos menteri yang sebenarnya nggak cocok gitu ya. Kira-kira saya boleh nggak challenge beberapa nama di sini? Mas Jiwo sebutkan beberapa nama yang layak jadi menteri. Anies Baswedan jadi Menteri Pendidikan. Oke. Karena pernah satu pesawat. Simpel itu aja ya. Jadi karena saya pernah ngomong, wanti-wanti saya, problem utama negeri ini adalah minder. Pendidikan adalah sentral untuk negeri ini, membangun orang Indonesia agar tidak minder. Kini orang yang tidak minder, apapun yang masuk dari luar diolah dengan metabolisme kreatif kearifan lokal jadi lain. Trombon masuk ke sini jadi tanjidor di Betawi. Musik Portugis masuk jadi keronjong. Sekarang musik rap masuk keluar jadi rap lagi. Nggak ada kepedean bangsa ini. Jadi Mas Jiwo setuju Menteri Pendidikannya saya berharap Anies Baswedan dan dengan ngeluarin ketetapan menteri bahwa orang-orang praktis nggak usah ngambil doktor. Itu yang merusak. Militer nggak usah ambil dokter. Militer itu orang lapang. Dokter itu makomnya staf ahli. Jangan kalau sudah menteri itu jabatan politis, dirjen itu masih jabatan teknis. Begitu orang sudah pakai menteri nggak usah lagi pasang gelar-gelar. Jadi memang gelar itu yang penting di sini ya. Itu yang akan merusak. Nanti orang orientasi, menteri ini profil. Menteri itu bukan jabatan akademis, itu jabatan politis. Dokter-dokternya kayak Yudi itu staf ahli. Jangan marah-marah Mas. Minum ada. Minum ini Mas. Nanti rusak semua perguruan tinggi, nanti kejar-kejaran bikin dokter, nyari duitnya jadi dokter. Kebetulan ada pasarnya apa? Orang yang pengen jadi anggota DPR masang dokter ini, anggota nggak relevan pasang gelar. Gelar doang ilmu nggak ada ya. Karena bukan jabatan akademis. Sebutkan beberapa nama. Kalau tadi Mas Jiwo satu. Sudah Mas Anies tentunya orang yang luar biasa sekali. Terus Lukman Hakim Saifuddin, kemudian ada Khatib Basri, ada Darmin Nasution, ada Mahendra. Saya Lukman banyak dukung. sekali. Lukman benar, Lukman Hakim. Lukman teman kita ya. Dan seperti saya bilang, walaupun itu dari partai pendukung Prabowo, karena sekarang kita nggak bicara lagi pendukung 1 atau 2 lah. Pak Darmin Nasution, beliau sangat piawai di bidang keuangan. Kemudian keuangan nggak bisa sendiri kan, ada Khatib Basri juga yang hebat, dan kemudian ada Mahendra juga hebat. Banyak survei menunjukkan justru banyak orang profesional yang gagal pada bidangnya justru. Jadi kembali kalau soal menteri, utamanya itu adalah karakter. Jadi apalagi kalau Pak Jokowi datang dengan tema revolusi mental, justru pilihan menteri itu pertama-tama harus konform dengan gagasan revolusi mental itu sendiri. Banyak orang yang mentalnya harus sehat dulu ya. Benar, banyak orang pinter, tapi sebenarnya itu quote unquote mereka hanya perpanjangan saja proksi dari kepentingan-kepentingan asing. Banyak nama yang kelihatan sopan santun, yang kelihatan profesional, tapi sebenarnya penjual negeri ini gitu. Jiwa bener, jangan terlalu silau dengan profesionalisme, apalagi gelar doktor dan sebagainya. Kira-kira Mas inginnya siapa jadi menteri apa gitu? Ya orang misalnya seperti Khalid Muhammad, jadi menteri apa cocoknya? Jadi menteri lingkungan hidup. Biasa umur konsisten dalam mencegah terjadinya deforestasi dan lain-lain. Dia tidak bisa dibeli dengan apapun. Pilihan memang sangat terbatas, tapi utamakan dulu adalah orang-orang profesional dari partai. Karena memang itu akan menjaga keseimbangan di parlemen kan. Melihat kok berat banget. Memang susah banget nyari. Memang susah. Tadi harus konform dengan gagasan revolusi mental dengan 3 pilar Trisakti itu. Mandiri secara ekonomi, harus berdaulat secara politik, dan berkepribadian secara kebudayaan. Pilihan-pilihannya itu di langit Indonesia ini sangat terbatas. Ya, kita kasih tepuk tangan untuk 3 narasumber kita. Terima kasih udah hadir di acara kami. Mudah-mudahan nggak bosen. Terima kasih untuk masukannya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan benar-benar informatif ya. Terima kasih, dan kita akan kembali lagi di segmen berikutnya dengan komik-komik yang akan membahas hal-hal yang penting dengan cara yang nggak penting. Kita akan kedatangan banyak stand up komedian ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Newsroom. Ini mobil terbakar di jalan raya ini kan. Respon masyarakat itu tidak akan pernah ada